Pernah kepikiran nggak sih buat bener-bener baca sebuah instruksi, maksudnya bukan cuma sekedar ngikutin, tapi coba membedahnya gitu. Nah, hari ini kita bakal lakuin persis hal itu. Ternyata nih, di balik 4 baris perintah yang kelihatannya sederhana soal pengamatan sel, ada sebuah narasi lengkap tentang proses ilmiah. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, di depan kita ini ada 4 baris teks. Sekilas kelihatannya sih kayak daftar tugas biasa aja ya. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Ini tuh bukan sekedar daftar tugas loh, melainkan sebuah cerita yang utuh. Nah, sekarang kita akan bongkar cerita ini satu persatu, perintah demi perintah, buat ngelihat struktur tersembunyi di baliknya. Oke, pertama-tama, kita harus paham konteksnya dulu. Ini tuh bukan sekedar saran atau anjuran ya. Ini adalah perintah resmi yang datangnya dari sebuah ujian praktek sains. Konteks ini penting banget, karena nada dan otoritas di baliknya itu yang menentukan segalanya. Coba perhatiin judulnya, soal ujian praktek. Dua kata ini aja udah langsung ngasih tahu kita kalau ada standar yang harus dipenuhi. Nada yang tegas ini nyiapin kita buat sebuah tugas yang nuntut presisi dan ketaatan. Jadi, di sini nggak ada ruang buat improvisasi sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke perintah pertama. Ini adalah titik awal dari setiap penyelidikan ilmiah. Semuanya itu dimulai dari tindakan yang paling dasar, melihat. Tapi kita bakal segera tahu kalau dalam sains, melihat itu ternyata sebuah tindakan yang aktif dan punya tujuan. Amatilah preparat sel yang telah disediakan melalui mikroskop. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi yuk kita bedah kata kuncinya. Kata kerja yang dipakai di sini adalah amatilah, yang punya makna jauh lebih dalam daripada sekedar lihatlah. Nah, disinilah kuncinya. Dalam konteks ilmiah, mengamati itu bukan tindakan pasif, melainkan sebuah skill. Ini adalah tindakan yang disengaja buat ngumpulin data, sebuah fondasi yang bakal menopang seluruh eksperimen. Oke, setelah kita diperintahkan buat mengamati, prosesnya bergeser nih. Dari pengamatan yang sifatnya luas, sekarang jadi sebuah metode yang spesifik dan terbatas. Perintah kedua ini yang nentuin aturan mainnya. Mari kita lihat gimana ini ngebangun prosesnya. Gunakan perbesaran 10x lensa objektif. Nah, di sini instruksinya jadi teknis banget dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap kata di sini punya tujuan yang jelas buat mastiin adanya standarisasi. Yuk kita pecah lagi. Coba lihat kata pertamanya, gunakan. Ini tuh perintah langsung buat memakai alat tertentu, nggak ada pilihan lain, nggak ada ruang buat interpretasi. Ini instruksi yang tegas buat ngikutin prosedur yang udah ditetapkan. Selanjutnya, lensa objektif. Dengan nyebutin alatnya secara spesifik, instruksi ini penting banget biar hasil ilmiahnya bisa diulang dan standar. Semua orang harus pakai alat yang sama persis, jadi variabel pengamatannya tetap konsisten. Inilah inti dari metode ilmiah yang bagus. Dan terakhir, angka 10x. Nah, ini dia jantung dari instruksinya. Angka yang spesifik ini mastiin setiap peserta ujian ngelakuin pengamatan yang persis sama persis. Tujuannya apa? Biar nggak ada lagi tuh yang namanya subjektivitas. Jadi semuanya bisa dibandingin secara adil. Intinya, standarisasi. Oke, jadi kita udah dapat informasinya nih, udah ngamatin pakai alat yang benar. Terus apa? Nah sekarang ceritanya belok. Kita pindah dari cuma menerima informasi, jadi menghasilkan sesuatu yang baru, sebuah output yang kreatif sekaligus ilmiah. Gambarkanlah hasil pengamatan yang terlihat. Bisa dibilang, ini puncaknya tugas kita. Perintah ini minta kita buat ngubah data visual yang sifatnya sementara, yang cuma ada di lensa mikroskop, jadi sebuah catatan permanen di atas kertas. Coba deh perhatiin bedanya. Amati itu soal input informasi, sementara gambarkan itu soal output. Peran kita tuh berubah total. Dari yang tadinya pengamat pasif, sekarang jadi pencipta aktif. Kita nggak lagi cuma melihat, kita merekam dan menciptakan representasi dari apa yang kita lihat. Jadi, ngegambar di sini tuh bukan cuma soal seni ya. Ini adalah tindakan penerjemahan ilmiah yang krusial. Proses ini maksa kita buat ngelihat lebih teliti lagi, merhatiin detail-detail kecil yang mungkin kelewat kalau cuma dilihat sekilas. Ini adalah cara untuk memastikan kita benar-benar paham. Oke, penyelidikan udah selesai. Data juga udah direkam. Terus, udah gitu aja? Belum dong. Instruksi terakhir ini kayak penutup yang krusial banget, bagian yang sering disepelekan tapi penting banget buat melengkapi siklus proses ilmiah. Setelah selesai pengamatan, kembalikan preparat ke posisi semula. Jangan salah, perintah ini bukan cuma soal bersih-bersih loh.
Ini adalah penutup lingkarannya. Ini adalah tindakan yang nandain kalau eksperimen kita secara resmi udah berakhir. Jadi, ngembaliin preparat itu nunjukin tanggung jawab kita. Itu nunjukin rasa hormat kita sama alat, sama lab, dan sama orang berikutnya yang akan pakai tempat itu. Ini prinsip dasar kerja di lab. Tinggalin tempat kerja dalam keadaan siap buat dipakai orang selanjutnya untuk penyelidikan berikutnya. Jadi, gitu ceritanya. 4 instruksi simpel yang ternyata merupakan sebuah alur narasi lengkap tentang metode ilmiah. Dimulai dari pengamatan, lanjut ke penetapan metode, pencatatan data, dan diakhiri dengan penyelesaian siklus secara bertanggung jawab. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya. Keren kan? Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau 4 baris sederhana ini aja bisa merangkum seluruh proses ilmiah yang kompleks, kira-kira berapa banyak lagi sih struktur tersembunyi yang ada di instruksi-instruksi sekitar kita setiap hari? Mungkin lain kali pas Anda baca resep masakan atau manual ngerakit perabotan, Anda bakal nemuin narasi lain yang tersembunyi di baliknya.